Sejarah seringkali diceritakan sebagai kisah pertempuran besar dan bentrokan kerajaan. Tapi kadang-kadang, kisah yang paling kuat adalah kisah yang tenang. Ini adalah kisah pertemuan, pertukaran, dan dua dunia berbeda yang belajar hidup bersama. Sejarah panjang Islam di Tiongkok adalah salah satu kisah tersebut. Ini bukan hanya tentang agama yang menyebar ke tanah baru. Ini sebenarnya adalah kisah dialog yang menarik antara dua peradaban kuno. Selama lebih dari 1000 tahun, budaya Islam dan budaya Tionghoa Han telah bercampur dan menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Ini adalah kisah tentang bagaimana iman dapat menemukan rumah di tanah yang berbeda, bukan dengan menaklukkan, tetapi dengan beradaptasi dan berkontribusi. Perjalanan ini dimulai bukan dengan pasukan, tetapi dengan pedagang dan diplomat. Kafilah mereka, yang syarat dengan sutra dan rempah-rempah, juga membawa ide, kepercayaan, dan tradisi. Jalur sutra lebih dari sekadar jalur perdagangan. Itu adalah jalan raya besar penghubung manusia. Ketika umat Muslim pertama tiba di Tiongkok pada abad ke-7, mereka tidak dipandang sebagai orang luar yang harus ditakuti. Sebaliknya, mereka disambut sebagai tamu, pedagang, dan utusan dari kerajaan yang jauh dan kuat. Semangat keterbukaan dan saling menghormatan ini menjadi dasar bagi berabad-abad koeksistensi damai. Itu memungkinkan benih iman dari gurun Arab ditanam di tanah subur peradaban Tiongkok, di mana ia akan tumbuh dengan caranya sendiri yang khas. Kisah Islam di Tiongkok menantang asumsi modern kita tentang identitas. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi Muslim dan menjadi Tionghoa tidak saling eksklusif. Selama berabad-abad, komunitas telah menavigasi identitas ganda ini, memadukan iman Islam dengan adat istiadat, bahasa, dan estetika Tionghoa. Proses ini tidak selalu sederhana, tetapi menghasilkan sintesis budaya yang kaya. Dari masjid-masjid megah yang terlihat seperti kuil Tiongkok, hingga tradisi kuliner yang mematuhi prinsip-prinsip halal sambil menggunakan bahan-bahan lokal, sejarah ini tertulis dalam kehidupan sehari-hari jutaan orang. Ini benar-benar merupakan bukti kapasitas manusia untuk beradaptasi dan berkreasi budaya. Saat kita melihat dunia saat ini, dunia yang sering terpecah oleh perbedaan agama dan budaya, sejarah panjang ini menawarkan pelajaran berharga. Hubungan antara Islam dan Tiongkok Han memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana tradisi yang berbeda dapat hidup berdampingan dan memperkaya satu sama lain. Ini adalah kisah harmoni, bukan konflik, integrasi, bukan isolasi. Dengan menjelajahi masa lalu ini, kita dapat menemukan inspirasi untuk membangun masa depan di mana dialog mengalahkan perpecahan. Ini adalah kisah tentang bagaimana iman global secara intim dan damai terjalin ke dalam jalinan salah satu peradaban berkelanjutan tertua di dunia. Ini adalah narasi yang pantas untuk diceritakan dan dipahami. Kisah Islam di Tiongkok dimulai sangat awal, hampir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Konon, kurang dari 2 dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, utusan resmi pertama tiba di Tiongkok. Sekitar tahun 651, Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, mengirim delegasi ke istana dinasti Tang di ibu kota, Chang'an. Delegasi ini, yang dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi, tidak dalam misi penyebaran agama. Itu adalah misi diplomatik. Kaisar Tang Gaozong menerima mereka, mendengarkan penjelasan mereka tentang agama baru, dan melihat nilai-nilai perdamaian dan ketertiban sebagai hal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Konfusianisme. Dia mengizinkan mereka untuk mempraktikkan agama mereka, dan bahkan memerintahkan pembangunan masjid pertama di Tiongkok sebagai penghormatan kepada mereka. Kontak awal ini dibangun di atas fondasi perdagangan yang sudah berumur berabad-abad. Pedagang Arab dan Persia telah lama melakukan perjalanan melalui jalur sutra maritim dan darat. Mereka adalah sosok yang dikenal di kota-kota pelabuhan Tiongkok yang ramai seperti Guangzhou dan Quanzhou, serta di ibu kota besar Chang'an. Dengan bangkitnya Islam, para pedagang ini menjadi pembawa agama baru. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga doa-doa mereka, kebiasaan mereka, dan pandangan dunia mereka. Dinasti Tang, periode kosmopolitanisme dan keterbukaan yang besar di Tiongkok, menyambut orang-orang asing ini. Mereka dihargai karena keterampilan mereka, koneksi mereka, dan kemakmuran ekonomi yang mereka bawa. Interaksi awal ini sebagian besar damai dan didasarkan pada saling menguntungkan. Para kaisar Tiongkok melihat umat Muslim sebagai perwakilan peradaban yang kuat dan canggih. Mereka bukan ancaman, tetapi mitra dalam jaringan perdagangan dan diplomasi global.
Para pedagang Muslim, pada gilirannya, adalah tamu di kekaisaran yang teratur dan makmur. Mereka diberikan kebebasan untuk mendirikan komunitas mereka sendiri, membangun masjid, dan mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan hukum mereka sendiri, selama mereka menghormati otoritas kaisar. Ini menciptakan ruang di mana komunitas Muslim baru dapat berkembang tanpa tekanan untuk meninggalkan identitas mereka. Periode ini meletakkan dasar untuk semua yang terjadi selanjutnya. Muslim pertama di Tiongkok adalah pedagang, diplomat, dan tentara, bukan misionaris dalam arti agresif. Tujuan utama mereka bukanlah untuk mengkonversi massa, tetapi untuk hidup dan bekerja di tanah baru ini. Mereka menetap, mereka membangun kehidupan, dan mereka membangun kehadiran yang berbeda dan terintegrasi. Masjid Huaisheng di Guangzhou, juga dikenal sebagai Masjid Mercusuar, berdiri hari ini sebagai saksi bisu era ini. Tradisi mengatakan bahwa masjid ini awalnya dibangun selama dinasti Tang, sebuah simbol kuat dari sejarah panjang dan damai langkah pertama Islam di tanah Tiongkok. Para pemukim Muslim pertama di Tiongkok, hampir semuanya laki-laki. Mereka adalah pedagang, prajurit, dan diplomat yang melakukan perjalanan jauh, meninggalkan keluarga mereka. Ketika mereka memutuskan untuk tinggal di Tiongkok untuk waktu yang lebih lama, atau bahkan seumur hidup mereka, sebuah proses sosial yang alami dan penting mulai terjadi, pernikahan campuran. Pria Arab dan Persia ini mulai menikahi wanita lokal Tiongkok, terutama dari komunitas Han. Ini adalah langkah penting. Ini adalah saat ketika Islam berhenti menjadi agama asing yang dipraktikkan oleh para musafir, dan mulai menjadi bagian dari lanskap sosial lokal. Pemerintah dinasti Tang dan kemudian Song sering mendorong hal ini, melihatnya sebagai cara untuk membantu komunitas asing menetap dan berintegrasi. Pernikahan ini menciptakan generasi pertama keluarga Sino-Muslim. Anak-anak dari persatuan ini dibesarkan dalam lingkungan budaya yang unik. Dari ayah mereka mewarisi agama Islam, aksara Arab untuk tujuan keagamaan, dan koneksi ke dunia Muslim yang lebih luas. Dari ibu mereka mewarisi bahasa Tiongkok, adat istiadat setempat, dan koneksi yang mendalam dengan tanah kelahiran mereka. Mereka adalah yang pertama menavigasi identitas ganda sebagai Muslim dan Tiongkok. Perpaduan ini bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan sebuah realitas baru yang menyatu. Rumah menjadi laboratorium pertama untuk sintesis dua peradaban besar ini. Seiring pertumbuhan keluarga-keluarga ini dari generasi ke generasi, komunitas Muslim yang berbeda mulai terbentuk di kota-kota besar dan pusat perdagangan. Ini bukanlah ghetto asing, melainkan lingkungan terintegrasi di mana budaya unik terbentuk. Mereka berbicara dialek Tiongkok setempat, tetapi mencampurnya dengan kata-kata serapan Persia dan Arab untuk istilah agama dan kuliner. Mereka mengikuti hukum diet Islam, yang mengarah pada pengembangan masakan halal yang berbeda menggunakan bahan-bahan dan teknik memasak Tiongkok. Mereka adalah orang Tiongkok dalam kehidupan sehari-hari, bahasa mereka dan kesetiaan mereka kepada negara, tetapi mereka adalah Muslim dalam keyakinan dan praktik komunitas mereka. Inilah kelahiran apa yang kemudian dikenal sebagai orang Hui. Proses integrasi melalui keluarga dan komunitas ini bersifat organik dan sebagian besar damai. Itu bukanlah strategi besar, melainkan hasil alami dari orang-orang yang membangun kehidupan bersama. Negara melihat komunitas-komunitas ini sebagai warga negara yang setia, dan tetangga mereka melihat mereka sebagai bagian dari permadani masyarakat Tiongkok yang beragam. Masjid-masjid yang mereka bangun mulai menggabungkan gaya arsitektur Tiongkok dan ajaran moral Islam, sering dijelaskan menggunakan konsep Konfusianisme tentang keluarga, harmoni, dan tatanan sosial. Penjalinan dua budaya yang lambat dan sabar melalui institusi keluarga inilah yang merupakan fondasi sejati dari akar Islam yang panjang dan dalam di Tiongkok. Kalau dinasti Tang dan Song adalah masa kedatangan dan permukiman Islam, dinasti Yuan adalah masa keemasan pengaruh dan kejayaan Islam di Tiongkok. Kekaisaran Mongol yang membentang dari Eropa Timur sampai Laut Jepang adalah negara yang luas dengan banyak suku dan agama. Bangsa Mongol menghargai bakat dan keahlian di atas suku atau agama. Mereka membawa administrator, cendekiawan, dan seniman dari seluruh kekaisaran mereka untuk membantu memerintah wilayah mereka yang luas. Akibatnya, banyak Muslim dari Asia Tengah, Persia dan Timur Tengah dibawa ke Tiongkok untuk melayani dinasti baru ini.
Mereka dikenal sebagai Semu, golongan pejabat yang kedudukannya hanya di bawah bangsa Mongol sendiri, dan di atas bangsa Han Tiongkok asli. Kedudukan istimewa ini memberi Muslim pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam masyarakat Yuan. Mereka menjabat sebagai gubernur, menteri, pemungut pajak, dan administrator keuangan. Tokoh terkenal adalah Sayyid Ajal Syams al-Din Omar, seorang pria dari Bukhara yang menjadi gubernur provinsi Yunnan. Ia terkenal karena pemerintahannya yang adil dan bijaksana, mempromosikan Konfusianisme di samping Islam, dan memperkenalkan teknik pertanian baru, serta proyek infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi penduduk setempat. Karyanya menunjukkan bagaimana seseorang bisa menjadi Muslim yang taat dan administrator Tiongkok yang sangat efektif dan dihormati, mendapatkan kepercayaan dari penguasa Mongol dan masyarakat setempat. Cendekiawan Muslim juga memberikan kontribusi besar pada sains dan teknologi selama dinasti Yuan. Bangsa Mongol sangat haus akan pengetahuan, terutama di bidang praktis seperti astronomi, kedokteran, dan teknik. Jamal al-Din, seorang astronom Persia, membawa instrumen dan pengetahuan astronomi canggih ke Tiongkok. Ia membantu menciptakan kalender baru yang lebih akurat, Shoshi Li, dan mendirikan observatorium di ibu kota. Di bidang kedokteran, dokter Muslim memperkenalkan obat-obatan baru dan teknik bedah, serta teks-teks medis mereka diterjemahkan dan dipelajari. Pertukaran ini tidak searah, pengetahuan Tiongkok juga mengalir ke barat, tetapi masuknya ilmu pengetahuan Islam menghidupkan kembali banyak bidang di Tiongkok. Era kejayaan ini mengukuhkan tempat komunitas Muslim dalam negara Tiongkok. Mereka tidak lagi hanya minoritas pedagang, tetapi bagian penting dari administrasi dan kehidupan intelektual kekaisaran. Mereka membangun masjid-masjid megah di ibu kota, Dadu, yang sekarang adalah Beijing, dan kota-kota besar lainnya, seringkali dengan dukungan istana kekaisaran. Masjid Niuji di Beijing diperluas secara signifikan selama waktu ini, menjadi pusat utama bagi komunitas Muslim. Meskipun dinasti Yuan relatif singkat, dampaknya terhadap status Muslim di Tiongkok sangat mendalam dan bertahan lama. Ini menjadikan mereka sebagai komponen integral dan berpengaruh dalam masyarakat Tiongkok. Saat dinasti Ming dari Tiongkok asli Han menggulingkan dinasti Yuan Mongol pada tahun 1368, situasi umat Muslim di Tiongkok berubah drastis. Dinasti baru ini fokus mengembalikan budaya dan kekuasaan Han, dan jujur saja mereka cukup curiga dengan pengaruh asing yang menonjol di bawah Mongol. Status istimewa yang dinikmati Muslim sebagai pejabat semu ya, hilang begitu saja. Kebijakan asimilasi baru diberlakukan. Pemerintah mengeluarkan perintah yang melarang bahasa, pakaian, dan nama asing, serta mendorong Muslim untuk mengadopsi nama dan kebiasaan Tiongkok. Pernikahan campur, yang sebelumnya merupakan proses integrasi alami, kini secara aktif dipromosikan sebagai alat untuk menyerap populasi Muslim ke dalam arus utama Han. Menanggapi tekanan ini, komunitas Muslim mengadopsi strategi yang tangguh dan kreatif. Daripada menolak asimilasi sepenuhnya, yang akan berbahaya, mereka menerimanya dengan cara mereka sendiri. Mereka menjadi lebih Tiongkok di luar, sambil dengan hati-hati menjaga keyakinan Islam mereka di dalam. Periode ini melahirkan identitas Hui, seperti yang kita kenal sekarang, kelompok etnis dan budaya Tiongkok yang didefinisikan oleh kepatuhan mereka terhadap Islam. Mereka berbicara bahasa Tiongkok, mengenakan pakaian Tiongkok, dan berpartisipasi dalam masyarakat Tiongkok. Tetapi mereka tetap mempertahankan masjid mereka, sistem pendidikan agama mereka, dan jaringan komunitas mereka. Ini adalah tindakan penyeimbangan yang rumit, cara untuk menjadi warga negara yang setia kepada kaisar dan pengikut Islam yang taat. Era ini juga menghasilkan gerakan intelektual unik yang dikenal sebagai Han Kitab. Ini adalah kumpulan literatur yang ditulis oleh cendekiawan Muslim Tiongkok yang berusaha menjelaskan Islam menggunakan bahasa dan konsep filosofi Tiongkok, terutama Konfusianisme dan Neo-Konfusianisme. Cendekiawan seperti Wang Dayu dan Liu Ji menerjemahkan doktrin Islam ke dalam istilah yang dapat dimengerti dan diterima oleh elit intelektual Tiongkok. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip inti Islam, menyembah satu Tuhan, menghormati orang tua, harmoni sosial dan moralitas pribadi, sangat cocok dengan, dan bahkan melengkapi, prinsip-prinsip inti Konfusianisme. Proyek intelektual ini adalah upaya mendalam untuk membangun jembatan antara kedua tradisi dan melegitimasi Islam sebagai ajaran Tiongkok, bukan asing. Namun, periode asimilasi ini tidak luput dari tantangan dan konflik.
Saat dinasti Qing kemudian memperluas kerajaannya ke Asia Tengah, ketegangan muncul antara negara dan beberapa kelompok Muslim, terutama di Barat Laut. Konflik-konflik ini, seperti pemberontakan Pantai di Yunan dan pemberontakan Dungan di Barat Laut, adalah peristiwa yang kompleks. Mereka seringkali disebabkan oleh campuran kesulitan ekonomi, ketegangan etnis, dan kebijakan pemerintah yang keras, daripada masalah murni agama. Meskipun konflik-konflik ini menciptakan periode penderitaan dan kecurigaan yang besar, mayoritas komunitas Hui di Tiongkok Timur dan Tengah sebagian besar tetap damai dan terintegrasi. Mereka terus menjalani identitas ganda mereka, sebuah bukti ketahanan yang ditempa selama era Ming dan Qing. Sejarah panjang Islam di Tiongkok bukan cuma cerita di buku-buku. Ini hidup dalam budaya yang bisa kamu lihat, sentuh, dan rasakan. Mungkin warisan visual yang paling mencolok adalah arsitektur masjid Tiongkok yang unik. Meskipun beberapa masjid di ujung barat Tiongkok mirip dengan yang ada di Asia Tengah, banyak di Tiongkok Timur dan Tengah adalah mahakarya perpaduan budaya. Masjid Agung Xi'an misalnya, adalah bukti menakjubkan dari perpaduan ini. Dari luar, terlihat seperti kuil tradisional Tiongkok, lengkap dengan atap genteng melengkung, pagoda dekoratif, dan halaman taman yang tenang. Ini mengikuti tata letak kuil Konfusianisme, dengan beberapa halaman menuju aula utama. Tapi begitu kamu masuk ke ruang salat, karakter Islamnya tidak bisa disangkal. Tidak ada patung atau berhala, hanya panel kayu indah dan rumit yang diukir dengan seluruh teks Al-Quran dalam kaligrafi Arab. Mihrab, ceruk yang menunjukkan arah Mekah, dirancang dengan elegan agar sesuai dengan struktur kayu. Gaya arsitektur ini adalah pilihan yang disengaja. Ini menunjukkan kepada otoritas kekaisaran dan masyarakat luas bahwa Muslim tidak asing atau subversif. Mereka adalah bagian dari lanskap Tiongkok, dan tempat-tempat suci mereka dapat menghormati prinsip-prinsip iman mereka dan tradisi estetika tanah air mereka. Perpaduan ini adalah manifestasi fisik dari gagasan menjadi Tionghoa dan Muslim. Warisan budaya juga tertanam dalam seni kuliner. Di seluruh Tiongkok, kamu bisa menemukan restoran yang bisa dikenali dari karakter Chinden, atau yang berarti murni dan benar, yang merupakan kata Tiongkok untuk halal. Masakan ini adalah perpaduan lezat antara hukum diet Timur Tengah dan metode memasak Tiongkok. Larangan daging babi, daging paling umum di Tiongkok, membuat koki Muslim menguasai masakan domba dan sapi. Mereka memperkenalkan rempah-rempah baru seperti jintan dan cabai ke banyak daerah, dan menyempurnakan teknik seperti memanggang di atas arang, memunculkan kebab domba yang terkenal, atau yang disukai semua orang Tiongkok, tanpa memandang keyakinan. Dari mie tarik tangan, yang dikenal sebagai, hingga sup mie daging sapi yang mengenyangkan, masakan Tionghoa Muslim adalah bagian yang berbeda dan dicintai dari budaya makanan nasional Tiongkok. Di luar arsitektur dan makanan, interaksi ini telah meninggalkan jejak dalam cara lain. Di beberapa komunitas, kata-kata Persia dan Arab tertentu telah menjadi bagian dari dialek lokal. Seni tradisional seperti kaligrafi juga diadaptasi, dengan para ahli menciptakan karya menakjubkan yang menulis ayat-ayat Arab dalam gaya tulisan yang mengalir, terinspirasi Tiongkok yang dikenal sebagai. Gaya ini dengan indah memadukan keanggunan goresan kuas Tiongkok dengan kesucian abjad Arab. Semua elemen ini, masjid seperti kuil, restoran halal di setiap jalan kota, seni kaligrafi yang unik adalah warisan yang hidup. Ini adalah pengingat sehari-hari dari percakapan 1400 tahun antara dua peradaban besar, sebuah dialog yang telah menciptakan budaya yang unik Kok dan unik Muslim. Abad ke-20 membawa perubahan besar bagi Tiongkok dan bagi komunitas Muslimnya. Ini adalah masa penyesuaian ulang yang mendalam. Jatuhnya dinasti terakhir pada tahun 1912 dan lahirnya Republik Tiongkok membawa konsep baru ke permukaan negara bangsa modern. Untuk pertama kalinya, umat Muslim secara resmi diakui sebagai salah satu dari 5 kelompok etnis utama yang membentuk Republik baru. Ini adalah momen inklusi formal, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Kelompok Hui, Uighur, Kazakh, dan kelompok Muslim lainnya harus menavigasi tempat mereka dalam kerangka politik baru yang seringkali didefinisikan oleh nasionalisme Han. Mereka harus menyeimbangkan identitas agama mereka, identitas etnis mereka, dan identitas nasional baru mereka sebagai warga negara Tiongkok. Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 memperkenalkan lapisan kompleksitas lain.
Negara yang secara resmi ateis ini memiliki hubungan yang rumit dengan agama. Selama tahun-tahun awal, pemerintah mengakui Islam dan mengizinkan praktik agamanya di bawah pengawasan negara melalui organisasi seperti Asosiasi Islam Tiongkok. Namun, selama periode ekstrem revolusi kebudayaan, dari tahun 1966 hingga 1976, semua praktik keagamaan ditindas secara brutal. Masjid-masjid ditutup, dirusak, atau dihancurkan. Pemimpin agama dianiaya, dan menjalankan keyakinan menjadi tindakan yang berbahaya. Ini adalah periode traumatis bagi semua komunitas agama di Tiongkok, termasuk umat Muslim, dan sangat merusak kepercayaan antara kelompok agama dan negara. Setelah berakhirnya revolusi kebudayaan, ada periode liberalisasi relatif. Pemerintah mengadopsi kebijakan yang lebih toleran, mengakui kerusakan yang telah terjadi. Masjid-masjid dibuka kembali dan dibangun ulang, seringkali dengan dana negara. Pendidikan agama diizinkan untuk dilanjutkan, dan hubungan budaya serta ekonomi dengan dunia Muslim yang lebih luas dibangun kembali. Banyak orang Hui khususnya, mengalami kebangkitan agama dan budaya. Mereka menemukan kembali warisan mereka, membangun kembali institusi komunitas mereka, dan menemukan kebanggaan baru dalam identitas ganda mereka. Untuk sementara waktu, tampaknya keseimbangan baru yang stabil dapat ditemukan antara negara sosialis dan warga Muslimnya. Namun, beberapa tahun terakhir telah menyaksikan munculnya tantangan dan ketegangan baru, terutama di daerah otonomi Uighur Xinjiang. Pemerintah telah menerapkan kebijakan sekuritisasi dan asimilasi yang intens, dengan alasan kekhawatiran tentang separatisme dan ekstremisme agama. Kebijakan-kebijakan ini, yang mencakup pengawasan massal, kamp-kamp pendidikan ulang, dan pembatasan praktik keagamaan, telah menarik kritik internasional yang luas, dan memiliki dampak yang mendalam dan menyakitkan pada orang-orang Uighur dan kelompok Muslim Turkik lainnya di wilayah tersebut. Situasi ini sangat berbeda dari pengalaman sebagian besar Muslim Hui di Tiongkok Timur, tetapi telah membayangi hubungan negara dengan Islam secara keseluruhan, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang sulit tentang kebebasan beragama dan identitas etnis di Tiongkok abad ke-21. Masa depan Muslim Tiongkok itu rumit, dan sepertinya akan berbeda untuk setiap komunitas. Bagi suku Hui, yang secara bahasa dan budaya sudah menyatu dengan mayoritas Han, jalan ke depan sepertinya akan terus menyeimbangkan diri seperti yang sudah mereka lakukan selama ini. Mereka terus menjalankan keyakinan mereka di ruang yang diizinkan oleh negara, fokus pada kehidupan komunitas, pendidikan, dan bisnis. Identitas mereka tidak terlalu ditentukan oleh perbedaan politik, tapi lebih pada praktik keyakinan mereka sehari-hari yang tenang dan gigih. Sejarah panjang mereka dalam berintegrasi dengan sukses, dan akar mereka yang kuat di masyarakat Tiongkok, memberi mereka ketahanan tertentu. Tantangannya adalah bagaimana menjaga inti keyakinan dan budaya mereka di masyarakat yang semakin sekuler dan terkontrol. Sebaliknya, situasi bagi Uighur dan Muslim Turk lainnya di Xinjiang jauh lebih genting dan mengkhawatirkan. Kebijakan pemerintah saat ini tidak bertujuan untuk menciptakan perpaduan dan hidup berdampingan seperti yang terjadi pada sejarah suku Hui. Sebaliknya, kebijakan ini mendorong asimilasi dan sekularisasi secara paksa, didorong oleh prioritas keamanan negara. Ini telah menciptakan rasa krisis dan keterasingan yang mendalam. Jalan ke depan bagi komunitas ini tidak pasti dan penuh kesulitan. Harapannya adalah adanya perubahan kebijakan dari pemaksaan menjadi model yang menghormati budaya, bahasa, dan identitas agama mereka yang unik, menyadari bahwa keamanan tidak bisa dicapai dengan menghapus warisan suatu bangsa. Secara lebih luas, salah satu tantangan terbesar bagi semua Muslim di Tiongkok adalah globalisasi dan era digital. Dulu, Islam Tiongkok berkembang relatif terisolasi, memungkinkan munculnya bentuk-bentuk unik seperti hari ini, Muslim Tiongkok terhubung dengan komunitas Muslim global melalui internet dan perjalanan. Ini bisa menjadi sumber kekuatan, menyegarkan pengetahuan agama, dan menciptakan rasa solidaritas global. Namun, ini juga bisa menimbulkan ketegangan. Negara khawatir dengan pengaruh Islam asing, dan Muslim Tiongkok sendiri harus menavigasi antara berbagai interpretasi keyakinan, dari tradisi asli mereka hingga yang datang dari Timur Tengah atau Asia Tenggara. Meskipun ada tantangan besar ini, ada juga alasan untuk berharap. Sejarah panjang yang dibagikan antara Islam dan peradaban Tiongkok memberikan banyak contoh positif. Selama lebih dari 1000 tahun,
Cerita yang dominan adalah tentang hidup berdampingan secara damai, saling memperkaya, dan perpaduan budaya. Masjid-masjid yang berdiri kokoh, makanan halal yang disukai semua orang, dan warisan intelektual adalah pengingat kuat akan hal ini. Harapannya adalah para pemimpin dan masyarakat Tiongkok bisa melihat kembali sejarah mereka sendiri dan menemukan model untuk masa depan. Model yang memilih dialog daripada monolog, rasa hormat daripada penindasan, dan harmoni daripada keseragaman paksa. Masa depan Islam di Tiongkok bergantung pada apakah kebijaksanaan sejarah ini dapat mengatasi ketakutan dan tekanan saat ini. Kisah Islam di Tiongkok yang sudah berjalan 14 abad ini adalah permadani yang kaya dan rumit, ditenun dengan benang-benang perdagangan, keyakinan, budaya, dan politik. Ini adalah narasi tandingan yang kuat terhadap cerita yang disederhanakan dan sering diceritakan tentang benturan peradaban. Sebaliknya, yang kita temukan di sini adalah dialog peradaban yang panjang dan abadi. Perjalanan Islam di Tiongkok mengajarkan kita, yang terpenting, bahwa hidup berdampingan itu mungkin. Ini menunjukkan bahwa agama besar dunia dapat menemukan rumah di lingkungan budaya yang sangat berbeda, bukan dengan menghapus budaya lokal, tetapi dengan berinteraksi dengannya, beradaptasi dengannya, dan akhirnya, memperkayanya dan diperkaya olehnya sebagai balasannya. Ini adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan fleksibilitas budaya. Pengalaman orang-orang Hui khususnya, menawarkan model sintesis yang mendalam. Mereka tidak memilih antara menjadi Muslim dan menjadi Tionghoa. Mereka bersikeras untuk menjadi keduanya. Sejarah mereka menunjukkan bahwa keyakinan dan kebangsaan bukanlah kategori yang saling eksklusif. Dengan mengembangkan bentuk-bentuk budaya yang unik, dari arsitektur masjid hingga tradisi intelektual, mereka membentuk identitas yang secara otentik Islami dan secara otentik Tionghoa. Sintesis yang sukses ini adalah bukti kemampuan manusia untuk memiliki banyak identitas dalam keseimbangan yang harmonis. Ini menantang definisi identitas modern yang sering kaku, yang memaksa orang masuk ke dalam kotak-kotak sempit yang saling bertentangan. Tentu saja sejarah ini tidak luput dari masa-masa ketegangan, konflik, dan kesulitan. Tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Tiongkok saat ini, terutama di Xinjiang, adalah nyata dan sangat memprihatinkan. Ini berfungsi sebagai pengingat yang jelas bahwa hidup berdampingan secara damai bukanlah keadaan permanen, tetapi upaya yang berkelanjutan. Ini membutuhkan negosiasi terus-menerus, saling menghormati, dan komitmen dari negara untuk melindungi hak dan warisan populasi minoritasnya. Ketika komitmen itu goyah atau digantikan oleh kebijakan asimilasi paksa, keseimbangan halus yang telah dibangun selama berabad-abad menjadi terancam. Sejarah memberikan modelnya, tetapi setiap generasi harus memilih apakah akan mengikutinya. Pada akhirnya, kisah Islam di Tiongkok adalah kisah harapan. Ini adalah catatan sejarah yang membuktikan bahwa perbedaan tidak harus mengarah pada perpecahan. Di dunia yang terasa semakin terpolarisasi, milenium sejarah bersama ini menawarkan pelajaran yang kuat. Ini mengajarkan kita bahwa ruang di antara budaya bukanlah kehampaan, tetapi lahan subur untuk kreativitas, pemahaman, dan lahirnya bentuk-bentuk identitas baru. Pertemuan antara naga dan bulan sabit bukanlah pertempuran, tetapi tarian yang panjang dan rumit. Tantangan untuk zaman kita adalah mendengarkan musik sejarah itu dan mempelajari langkah-langkahnya.